dengan DPR, mayoritas fraksi, bahwa memang pilihan yang paling tepat adalah menjaga kedaulatan rakyat, melangsungkan pemilihan secara langsung. Kami sudah menyampaikan pikiran kami dalam pandangan fraksi tadinya, dan kami sungguh terkejut dan kaget pasca pemilihan presiden. Beberapa teman-teman berbalik arah 180 derajat. Atau standby atau kami berpikir apa yang merasionalkan teman-teman berbalik 180 derajat dari pikiran-pikiran yang lebih 2 tahun lebih kita pertentangkan dan kita perdebatkan pada saat pemerintah mau mengikuti kehendak anggota DPR. Namun karena ini adalah lembaga politik dalam pengambilan keputusan, kami menghargai pandangan teman-teman dan kemudian sampai pada pembicaraan panjang kami mendapat masukan dari sahabat kami fraksi Partai Demokrat setelah mendengar dalam YouTube bagaimana hebatnya Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa mereka akan tetap mendukung kedaulatan rakyat. Sungguh menyentuh, sungguh mengesankan. Dan masukan dari, sebentar Bapak, dan masukan dari Partai Demokrat yang setelah kami nilai tetap mendukung kedaulatan rakyat dengan 10 opsi yang cukup keras dan cukup baik setelah kami nilai. Tetapi pada perdebatan berikutnya kami akhirnya mencurigai, mohon maaf, bahwa senario opsi ketiga adalah untuk memecah, untuk menampilkan bahwa seolah-olah kita ini mendukung kedaulatan rakyat, bahwa kami adalah mendukung kedaulatan rakyat, tetapi kami tidak diperkenankan untuk memperoleh opsi 3. Ini adalah sengaja. Mohon maaf sekali lagi, orang Sumatera Utara harus berteriak supaya jelas. Mohon maaf Bapak Ibu, kami mencurigai setelah kami mendukung teman-teman dari fraksi Demokrat dalam forum lobby. Kami melihat justru mereka sangat kaget. Justru mereka sangat kaget, bukan bersuka cita. Maka Bapak Ibu sekalian, senario yang cukup cantik ini agak buyar sedikit Pak Ketua, untuk menampilkan kami mendukung kedaulatan rakyat, tetapi sebenarnya mohon maaf hatinya ada di seberang sana Pak Ketua. Mohon maaf, mohon maaf. Setelah kita berdebat keras, kami mendukung fraksi Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Hanura mendukung, tetapi dalam satu slip saja mengatakan kami mundur karena tidak kata sepakat. Salam gigit jari. Kami mulai mencurigai hipotesis yang disampaikan itu, bahwa memang ini hanyalah suatu rekayasa politik untuk menampilkan pencitraan. Mohon maaf, tetapi kami pada waktu rapat paripurna kembali bersuka cita karena teman Demokrat kembali mengungkapkan keinginannya di rapat paripurna ini dengan suatu pandangan yang menarik dari Bapak Dr. Benny Kaharman, seolah-olah memang mereka adalah pejuang kedaulatan rakyat itu. Tetapi apanya dan ditanya, maka kami merasa fraksi PKB, fraksi Hanura yang dengan setulus hati telah memberikan dukungannya kepada fraksi Demokrat ditinggalkan, dizolimi Pak Ketua. Kasihan. Apalah salahnya? Tertipu ini. Kasihan. Kita ini adalah petarung politik. Ketua, jangan ada interupsi dulu. Kalau PDI Perjuangan lagi omong. Tolong teman-teman jangan interupsi dulu karena ini penting. Silakan Pak Loli terus. Kita ini adalah petarung politik Pak Ketua untuk membela kedaulatan rakyat. Kalau memang kita yakini itu sesuatu yang benar, bukan dengan walk out, maka saya percaya teman-teman saya dari fraksi Hanura
dari fraksi PKB akan menyampaikan pandangannya, barangkali tidak jauh dari apa yang kami sampaikan, tetapi dengan segala kerendahan hati dan mohon maaf, kami berpendapat dan kami tetap bertekad memperjuangkan kedaulatan rakyat. Kepada siapapun kami akan bertahan bahwa DPR tidak akan boleh mencerabut kedaulatan rakyat untuk melakukan pemilihan melalui DPRD, karena kami meyakini bahwa memang kami harus berjuang sampai titik darah terakhir, dan kami akan berjuang sampai tidak walk out, karena ini tidak menunjukkan. Jadi Pak Ketua, betul perintah bukan sama? Artinya Pak Ketua, kita akan melihat. Pak Lauli, itu Anda semat bagus sekali, tapi ini komandan perintah dari sebelah Anda, tanya dulu gimana? Karena kita adalah partai politik Pak Ketua, seperti yang saya katakan, mempunyai hierarki, maka saya harus patuh kepada pimpinan partai. Sama seperti nanti pimpinan DPP menunjuk calon-calon pilkada, itu cukup keputusan kepala ketua DPP saja. Fraksi-fraksi di DPRD itu hanya tinggal ketok. Jadi yang memutuskan itu bukan DPRD, tapi kepala-kepala ketua-ketua DPP di sana. Itu bukan kedaulatan rakyat, Ketua, itu keputusan DPP partai. Jadi oleh karenanya sekali lagi kami sangat menyesalkan saudara kami dari Partai Demokrat yang meninggalkan kami setelah mendukung tujuan mereka, bahwa mereka menyatakan akan tetap memperjuangkan kedaulatan rakyat. Saya melihat tidak ada satu orang pun dari sini untuk ikut dengan saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lengkap. Suartika A528. Merdeka! Kali ini saya mohon izin ikut ya. Merdeka. Sudah pas kali saya. Ini baik, merdeka gini loh, jangan ngepal. Sebentar. Baik. Interupsi Gede Pasar Suartika A528. Mau interupsi. Iya, Pak. Siapa yang interupsi? Oh, di belakang. Bisa sebutkan nama dan dari mana? Baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Nama Gede Pasar Suartika A528, fraksi Partai Demokrat. Pimpinan instruksi. Ambil balik. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sebentar, ada interupsi, ada apa itu? Makasih pimpinan. Silakan. Sebentar, tahan dulu sebentar aja. Pimpinan jangan dikasih loh. Kok orang interupsi diinterupsi lagi pimpinan? Saya baik, gini. Sebentar. Pak Ali Yahya, tolong tahan dulu sebentar. Saya sudah terlanjur memberikan waktu kepada Pak Pasek. Hormati wewenang saya, silakan Pak Pasek, silakan. Ya, terima kasih. Sabar dulu teman-teman yang lain, sahabat yang lain. Berapa hal. Yang pertama, saya kira sahabat-sahabat dari PDI Perjuangan jangan terlalu memasalahkan kalau Partai Demokrat walk out. Alasannya sederhana, karena juga selama ini kan PDIP sering walk out juga. Jadi sebagai partai yang masih baru, kalau Partai Demokrat mencoba mengikuti seniornya, saya kira hal yang wajar lah. Biar bisa juga sama-sama merasakan bagaimana sakit hatinya kalau ditinggal walk out. Sehingga kedepannya kita bisa lebih memilih kalau walk out itu perasaan sahabat yang lain bagaimana ya kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di sini ada beberapa anggota dari fraksi Partai Demokrat juga bertahan. Ada beberapa alasan. Pertama, undang-undang RUU ini adalah RUU yang menjadi usulan pemerintah. Sementara pemerintah saat ini adalah memang dari fraksi Partai Demokrat. Oleh karena itu, sebagai kewajiban moral kami untuk mengawal usulan pemerintah ini, mau tidak mau kami melakukan pilihan politik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah apakah kami akan memilih
yang langsung atau tidak langsung, sebenarnya tadi pagi kami sudah mencoba memberikan usulan. Menurut konsep ketatanegaraan memang gubernur itu sebaiknya tidak langsung, tetapi wali kota maupun bupati sebaiknya langsung karena sesuai dengan konsep otonomi daerah. Namun karena itu tidak ada opsinya dilahirkan sampai malam ini, tentu kami harus berada di antara dua pilihan itu. Entah apa yang terjadi dengan beberapa anggota fraksi Partai Demokrat, kami pun tidak tahu karena kami duduk di sini tanpa ada koordinasi gitu. Karena koordinasinya baru belakangan ini kami tahu itu. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan. Jadi silakan diproses lebih lanjut. Tapi kami tetap mengingatkan bahwa apapun pilihan Partai Demokrat, mohon juga itu bagian daripada demokrasi yang harus dihormati. Tidak usah ada yang merasa sakit hati ataupun hal-hal yang lain. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Silakan interupsi yang kedua dari Pak Ali Yahya, silakan. Ketua, interupsi ketiga dari PAN, Ketua. Sebentar, Pak Ali Yahya, habis itu Pak. Pimpinan ini sudah tanya fraksi pimpinan, jangan interupsi lagi. Ini opsi tinggal 2. Iya. Mau Baik. Tidak apa-apa. Kita beri waktu dulu Pak Ali Yahya, habis itu Pak Ara, habis itu kita ambil keputusan, gitu ya. Katanya cuma PDIP. Pimpinan jangan banyak bercanda, lanjutkan dengan agendanya saja, tidak perlu harus ditanyakan lagi. Ketua konsisten. Ketua, saya daftar interupsi. Ingatkan. PKB minta waktu sebentar. Sebelum silakan Pak Ali Yahya. Jangan hanya para yang diberi, Ketua, saya daftar interupsi juga. Makasih pimpinan. Makasih pimpinan. Kami hanya mengingatkan kepada pimpinan dan kepada kita semua, sesuai dengan peraturan tata tertib, apabila fraksi dan anggotanya sudah menyatakan walkout, maka sikap fraksi itulah yang akan menjadi keputusan. Oleh karena itu, untuk anggota yang tinggal dari fraksi Demokrat itu tidak memperoleh hak untuk memberikan suara. Itu saja yang perlu kami. Baik, terima kasih. Pimpinan voting, pimpinan. Baik, Para silakan. Pimpinan. Ketua. Para. Oke, baik. Terima kasih. Yang kami hormati, terima kasih. Pertama, saya menghargai sekali apa yang disampaikan pimpinan tadi untuk mencabut keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Kami juga mohon maaf tadi kami naik ke podium. Kami juga memberikan apresiasi ya kepada Pak Priyo dan pimpinan yang lain untuk bersepakat kalau memang pimpinannya ada yang perlu diperbaiki, juga jangan ragu-ragu memperbaiki apa yang sudah salah. Saya pikir itu adalah tindakan yang terpuji dan bisa menjadi tradisi kita ke depan sebagai DPR yang bermartabat. Kemudian pimpinan, kami juga menyampaikan, memperkuat apa yang disampaikan Saudara Lauli tadi, bahwa kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya, kami akan yakin, kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah juga apa yang menjadi harapan daripada mayoritas rakyat Indonesia. Dan saya juga pribadi punya keyakinan, fraksi-fraksi yang ada di sini, fraksi-fraksi yang ada di sini, teman-teman anggota DPR RI juga bisa melihat dan mendengar dan merasakan apa sebenarnya kemauan rakyat Indonesia. Ini adalah kesempatan kita membangun kredibilitas dan reputasi DPR dengan cara mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia. Saya berharap umur DPR periode 2009-2014 tinggal 4 hari lagi. Dalam 4 hari ini kita bisa mengambil keputusan yang betul-betul bersatu dengan kepentingan rakyat. Kami akan berjuang untuk keyakinan itu pimpinan, dan kalaupun kami kalah di tempat ini, kami yakin rakyat Indonesia tetap bersama dengan perjuangan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ara Sirait. Pimpinan langsung saja tokoh muda dari fraksi PD Perjuangan yang populer. Minta waktu pimpinan. Sudah terlanjur saya berikan kepada Pak Toto. Setelah Pak Toto pimpinan. Berikutnya Pak Nurdin, satu aja ya, Pak Nurdin Halid, Nurdin Halid, bukan ya? Pak Nurdin. Nurdin tanpa boleh. Tampu bolong, ya. Silakan Pak Toto. Coba di bawah sinyalnya. Pimpinan hargai. Saya ambil per fraksi aja kalau gitu, silakan, nggak apa-apa. Terima kasih Ketua, dan mohon dengan sangat dan hormat kalau ada sesama anggota DPR dan di
forum paripurna yang sangat terhormat, mari diperlakukan sama-sama terhormat. Jangan menginterupsi orang yang sedang interupsi, kecuali ketua rapat boleh menghentikan. Ini saya mohon dengan sangat ditegakkan etika kita di dalam rapat. Saudara Ketua dan semua hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang sekarang menyaksikan di forum paripurna yang terhormat ini, perkenankanlah kami dari fraksi Partai Amanat Nasional untuk juga menyampaikan dari hati yang terdalam, bahwa sikap kami untuk memilih pilkada melalui DPRD itu sudah melalui pertimbangan yang sungguh-sungguh penuh dengan tanggung jawab demi rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Ini penting, saudara pimpinan, karena kalau tidak diimbangi dengan apa yang kami sampaikan ini, jangan sampai rakyat salah mendapat informasi dari para wakil-wakilnya yang terhormat ini. Sesungguhnya, saudara Ketua, keprihatinan kita terhadap pilkada dan demokrasi di Indonesia ini sudah lama kita rasakan. Kami sudah sampai pada kesimpulan, dan itu juga tidak ada jalan kembali. Kalau orang bicara sampai titik darah penghabisan, kami tidak usah darah penghabisan, tapi kami akan habis-habisan berjuang untuk pilkada jangan langsung lagi. Mengapa, Ketua? Kami punya data-data. Silahkan riset yang paling independen kita minta diturunkan, karena fraksi Partai Amanat Nasional menemukan indikasi-indikasi bahwa akibat pilihan kita untuk pilkada yang langsung itu, maka kekayaan nasional kita, sumber daya alam kita berpindah kepada pemilik modal, dan pemilik modal itu bukan orang Indonesia tapi adalah asing. Jadi kalau kami sampai pada kesimpulan bahwa pilkada langsung itu menjadi mesin untuk menghabiskan kekayaan alam kita, kiranya tidak salah. Itu tidak salah, dan karena itu kami juga dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, mari kita akhiri ini, kecuali rakyat kita nanti sudah pendidikannya baik, kesejahteraannya baik, para pemimpin-pemimpin benar-benar memang maju sebagai kepala daerah demi untuk membangun masyarakatnya. Ketika itulah boleh kita pertimbangkan pilkada langsung. Tapi saat ini kami sampai pada kesimpulan bahwa pilkada langsung itu menjadi mesin untuk menggerus kekayaan alam kita. Baik. Terakhir, saudara pimpinan. Ya, silakan. Karena ini teman-teman seakan-akan ada hal-hal yang ideologis. Menurut saya ini bisa ideologis, bisa juga atas pertimbangan-pertimbangan yang memang apa yang seharusnya diperlukan bangsa kita. Bung Karno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Mari direnungkan pesan Bung Karno. Kami sebetulnya, saudara pimpinan, kami sebetulnya tidak setuju kalau kutuan itu pada demokrasi barat. Tapi inilah kutipan yang sepenuhnya. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menjalankan demokrasi, tetap dalam koridor demokrasi itu kita membuat pilihan-pilihan
yang terbaik untuk melindungi bangsa dan negara, terutama adalah kesejahteraannya. Apa gunanya kita melindungi rakyat Indonesia tapi kita biarkan digerus kekayaan alam kita? Baik, itu sikap kami dari Partai Amanat Nasional, dan kami tetap bertahan. Demokrasi untuk pilkada ini, pilihan melalui DPRD adalah demokratis, baik secara ilmiah maupun secara praktis. Tidak ada pilihan melalui DPRD itu dianggap tidak punya kualitas demokrasi. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin Tampu Bolon, PKB pimpinan. belum tadi ya? Belum. Oh baik. Capek deh. Oh iya, tadi PDI Perjuangan. Iya. Saya kira sudah sama di sini. Silakan Pak Nurdin Tampu Bolon dari Hanura. Tolong dimatiin yang lainnya dulu, nanti gantian. Martin Huta Barat ya. Kalau tidak baik Pak, nanti. Ini sudah. Pak Nurdin Tampu Bolon, silakan kita dengarkan dulu. Yang kami hormati Pak Ketua. Yang kami hormati, interupsi nggak boleh dulu nanti. Silakan dulu. Anggota DPR RI yang saya banggakan. Pada hari ini sudah jam 1. Saya kira apa yang kita pertontonkan kepada bangsa kita ini perlu kita renungi. Ya, saya melihat dari apa yang telah kita bicarakan mulai tadi pagi sampai saat ini, ada sesuatu hal yang saya lihat bukanlah untuk berbicara kepentingan rakyat. Kenapa saya katakan demikian? Cukup jelas pendiri Republik ini bahwa pembangunan itu adalah membangun kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat, yang berfilosofi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sekarang demokrasi kita adalah untuk rakyat. Kenyataannya kita para DPR sekarang ini justru saya lihat menghilangkan hak-hak rakyat, di mana hak rakyat telah kita berikan untuk memilih pemimpinnya dari rakyat dan oleh rakyat untuk rakyat itu sendiri. Kami Partai Hanura sudah dari mulai tadi pagi sampai dengan lobby, sekitar 4 jam kita di lobby tadi, bagaimana kita memperjuangkan dan mendukung apa yang menjadi saran daripada Partai Demokrat. Apa yang dikatakan oleh Partai Demokrat tadi, Partai Hanura 100% mendukung. Tetapi kami kecewa dengan Demokrat dengan meninggalkan ruangan ini, dengan memberikan bahwa pilkada langsung dengan suara-suara yang betul-betul memihak kepada rakyat, tetapi tidak tahu kami apa isinya dan akhirnya apa. Saya mohon kepada kita semua anggota DPR RI, tolonglah dikembalikan hak rakyat kepada rakyat, sehingga bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Pemilihan umum langsung sudah 10 tahun, menghasilkan banyak memang kelemahannya, tetapi banyak juga yang menjadi manfaatnya. Manfaatnya sudah cukup jelas, terpilih beberapa daripada pimpinan-pimpinan yang bisa mensejahterakan rakyat. Kekurangannya bisa diperbaiki, sehingga kalau kita ini bisa mengembangkan daripada tugas-tugas kita sebagai anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, harusnya kita semuanya adalah memilih pemilihan langsung pada saat ini. Apa kata daripada masyarakat di luar sana? Saya sudah beberapa kali berjalan kepada dapil saya, ini dipertanyakan oleh rakyat saat ini. Baik. Bahwa pemilihan itu mereka menginginkan adalah jangan sampai hak mereka dihilangkan. Kami dari Partai Hanura dengan ini kami mohonlah kepada teman-teman seluruh fraksi dan seluruh anggota betul-betul berpikir untuk bangsa dan negara, berpikir untuk rakyat, berpikir supaya kita ini betul-betul bangsa ini bisa maju ke depan, kita solid, dan semuanya adalah untuk kebersamaan. Kita sangat menyesalkan sikap Demokrat yang melakukan hal tersebut itu,
tetapi bagaimanapun saya yakin mereka punya alasan, tetapi kita harapkan bahwa perubahan ke depan, kebersamaan kita untuk membangun bangsa itu yang paling utama, bukanlah ego sektoral atau kebesaran suatu kelompok atau yang lain yang menjadi didahulukan, tetapi kebersamaan. Sudah jam 1 Mohon hal ini pimpinan menjadi salah satu pertimbangan untuk kita ke depan. Demikian saya sampaikan. Sudah jam 1 pimpinan pimpinan daripada Demokrat, sifat daripada Hanura, mohon maaf, ini hak konstitusi saya akan harus bicara dulu. Ya, saya juga punya hak konstitusi, bukan saudara saja. Jadi yang saya katakan bahwa Hanura akan tetap memperjuangkan lanjut pimpinan pemilihan langsung sampai dengan titik nadir. Oh ya, hampir sama. Baik, hampir sama. Titik nadir ya. Voting. Baik. Sekarang Pimpinan. Voting. Ambil keputusan. Sekarang tiba saatnya. PKB Gini. Sebentar. Kalau tidak saya beri waktu nanti pimpinan dimarahi lagi. Baik, nggak apa-apa. Saya kasih waktu. Tadi ada Gerindra 1, kemudian PKB 1. Cukup pimpinan. Dari Gerindra tadi siapa tadi? Pak Martin Huta Barat, silakan. 1 menit aja. Udah biar nggak apa-apa, kita dengarkan dulu ini. Terakhir ini yang paling terakhir. Pimpinan, interupsi pimpinan. Sampai kapan akan Saudara melakukan Ketua, interupsi seperti habis ini pimpinan? langsung pengambilan keputusan. Silakan. Saudara Interupsi. Pak Ketua. Pak Ketua. Tadi Saya kira bicara bagaimana jasa Bung Karno dari penjara ke penjara untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita. Pada waktu Bung Karno menjadi presiden, dalam pemerintahan parlementer, Pak Ketua, tahun 57 ada undang-undang yang mengatakan bahwa pilkada itu dilakukan secara langsung. Betapa Bung Karno merasa sakit, dan akhirnya sesudah dekret presiden tahun 59, Bung Karno mencabut itu dengan penetapan presiden, karena beliau meyakini pemilihan dengan cara musyawarah mufakat perwakilan itulah yang mencerminkan Indonesia. Nah, kami tertarik bahwa di Sumatera Utara termasuk cermin pada daerah-daerah lain yang mengikuti pemilihan itu tidak sampai 50% rakyatnya, walaupun bertahun-tahun kampanye, tapi di bawah 50%, dan itu banyak terjadi di daerah-daerah lain. Jadi kalau kita bicara tentang rakyat, memang adalah soal kebanyakan rakyat tidak percaya kepada sistem kita yang sekarang. Oleh karena itu, kalau kita nanti membuat putusan memperbaiki, saya kira partai harus menjadi contoh bagaimana berperan menghasilkan pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang amanah pada kepentingan rakyat. Jadi peranan partai ini, jangan kita membuat sistem yang berubah tapi memindahkan penyakit yang lama kepada sistem yang baru. Tetapi harus kita tunjukkan dengan sistem yang baru bisa seorang yang tidak punya uang tapi memiliki idealisme dan kemampuan menjadi pejabat di daerah itu, menjadi gubernur, bupati atau wali kota. Oleh karena itu saya kira kita semua bermusyawarah selama ini 2,5 tahun. Semua adalah dalam rangka kepentingan rakyat yang kita ingin perjuangkan. Apapun putusan kita adalah keputusan bersama. Demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. PKB silakan. PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pimpinan, PKB perlu menyampaikan beberapa catatan sebelum PKB mengikuti proses voting yang sudah ditentukan oleh pimpinan. Pertama pimpinan, kami ingin menegaskan bahwa sejak awal kami bergabung dan mengikuti pembahasan RUU Pilkada, maksud yang terpenting dari kami adalah menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan kedaulatan rakyat, menghormati kedaulatan rakyat. Itu yang ada dalam pikiran kami. Karena itu bohong kalau kemudian ada demokrasi tetapi justru kemudian menolak partisipasi rakyat. Bohong menurut PKB kalau kemudian mengaku demokrasi tapi sebetulnya sama sekali tidak menghargai rakyat. Malam ini pimpinan, sebentar, malam ini pimpinan PKB mengalami suatu situasi yang sangat
luar biasa. Reformasi 98 yang kita ciptakan, kita bangun dengan berdarah-darah, malam ini juga diuji oleh kita sendiri. Reformasi kemudian menjadi pertanyaan orang-orang hari ini. Malam ini akan ditentukan apakah reformasi 98 itu berlanjut atau reformasi 98 itu berhenti mulai hari ini. Pimpinan yang saya hormati, sampai begini-gini ya, jangan marah-marah. Lagi-lagi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan kepada semua fraksi, keputusan Anda malam ini sangat menentukan dan sangat menentukan masa depan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu. Tetapi bagi PKB yang terpenting adalah bahwa apapun hambatannya, apapun tantangannya, PKB tetap konsisten ingin selalu bersama rakyat dengan memilih pilkada secara langsung. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya sekarang ya. Baik, pimpinan di sekarang meja nggak boleh. Salah saja kita waktu untuk pengambilan keputusan.